Dukun Pembangkang, serial Sandiwara Radio, Jaka Badak. Hai Laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Serbu! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjanu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Niku, setangguh-tangguhnya lelaki, karena lahir dari perut perempuan. Aji pengasihanku dapat membuat dengkulnya teklok. Aku harus berhati-hati menghadapi ular betina ini. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode kedua berjudul Pandang Mumpung Kasmara. Dalam seri ke-19 ini didukung oleh para pemain: Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Sursi Kumbang sebagai Selarang, Ana Sambayon sebagai Nibira, Herman Wijaya sebagai Ki Kunuku, dan pembawa cerita Yusri Murti. Selamat mendengarkan. Baju Nibira yang dipakainya sudah robek di sana sini oleh pedang Selarang. Tinggal beberapa cuil kain lagi yang menutupi dirinya. Sedangkan dirinya tidak bisa bergerak, kaku karena terkena totok pusat gerak ototnya. Sedangkan Selarang menatap liar dan ganas. Tak kusangka Niku sangat mulai. Tubuhmu lebih indah dari pemandangan pegunungan Semeru. Ampuni aku, Selarang. Aku membuatmu tergila-gila padaku. Sebenarnya Jaka Badak yang kutuju, bukan kamu, Selarang. Lepaskan aku. Niku, ayolah kita bercinta. Oh, aku jadi haus sekali, Niku. Jangan, Selarang. Jangan medahi aku. Aku kapok. Ayolah. Ayolah. Jangan, Selarang. Jangan. Hentikan Selarang. Jaka Badak, tolong. Jaka Badak, jangan ganggu kesenanganku. Pergilah dari hadapanku, atau pedang manyaran ini akan membinasakanmu. Jangan edan Selarang. Tinggal Niku. Cepat. Hai, awas pedang Jaka Badak. Haja. Hai. Karang Badak Tunggal. Ya, jempol dadamu. Jaka Badak, walau badanmu tidak mempan kena hantaman pedangku, aku tahu kelemahanmu. Apakah telapak kakimu juga kuat?
Selarang, hentikan seranganmu, atau kamu mau merasakan pecut lawu loreng ini. Ayo. Selarang yang telah dirasuki Aji Pengasihan Kuntul Kantil tidak lagi memandang Jakabada. Tujuannya hanya satu, memiliki Nibirah dan mengenyahkan pengganggunya. Pedang Selarang terus mencecar Jakabadak dengan serangan yang mematikan. Beberapa kali tebasan pedangnya menghantam Jakabadak, tapi tidak membuat Jakabadak roboh. Aji Karangbadak Tunggal menjadikan Jakabadak kebal tidak terluka atau terpenggal. Tubuh Jakabadak mengeras bagaikan batu, alot dan liat. Ayo, berhenti. Tandai pedangku, Jakabadak. Ayo, lawu loreng. Aduh. Oh, tobat. Aduh. Ayo bangkit kamu. Aduh, tobat Jakabadak. Ampun. Kenapa aku jadi begini? Ayo Selarang, bangunlah. Lihat apa yang telah kamu perbuat terhadap Niku. Jakabadak, bebaskan aku. Jangan cuma hanya menontonku. Oh, ampuni aku, Niku. Aku tidak tahu dan sadar apa yang kulakukan. Oh, aku bebaskan Niku. Selarang, jangan sentuh Niku. Aku akan membebaskannya dengan pecut lawu loreng ini. Aku terbebas. Tapi, bajuku hancur begini. Bagaimana aku kembali ke Pakuwon? Selarang, cepat ke Pakuwon untuk mengambil baju pengganti Niku. Minta pada Kipawon Kapit. Dan kalau ada yang bertanya, katakan saja, baju Niku basah. Cepat pergi sana. Baik, Jakabadak. Aku berangkat sekarang. Jakabadak, untung kamu datang. Kalau tidak, Selarang menodaiku. Terima kasih, pahlawanku. Aku menjalankan kewajibanku, Niku. Seharusnya lah aku menyelamatkanmu. Jakabadak, Selarang menyiksaku. Dibuat malu begini aku. Lihat, aku hampir telanjang. Lindungi aku, Jakabadak. Niku, hutan ini berbahaya, Niku. Jakabadak masih mencoba mencari jalan penyelesaian masalah Nibirah untuk tidak jadi heboh. Tapi Nibirah justru menggunakan kesempatan. Karena hanya berdua dalam suasana hutan yang sepi, Nibirah terus merayu Jakabadak. Jakabadak, kenapa kamu selalu menjauh? Apa salahku? Jangan menatapku benci begitu. Apakah aku ini lebih buruk dari seekor lutung? Kau kejam sekali. Jakabadak. Niku. Jangan panggil aku Niku. Aku tidak suka. Berulang kali kukatakan. Panggil saja namaku. Baiklah, Nibirah. Panggilanmu terasa sekali kaku. Cobalah untuk mesra. Aku tidak terbiasa. Aku ini orang liar, Nibirah. Apakah Selarang mulai mengejarmu sejak berada di Pakuwon? Atau hanya di hutan ini saja? Jakabadak. Selarang anak kecil. Lupakan. Ayo Jakabadak. Jangan biarkan aku kedinginan begini. Aku dingin. Hangatkan aku. Nibirah, polamu bukan kecil, Nibirah. Apakah Selarang mengejarmu sejak dari Pakuwon? Dia tampak sekali bernafsu. Matanya liar menatapku. Terutama melihat dadaku ini. Jakabadak, tatapan Selarang membuatku merinding. Waktu itu ada siapa, Niku? Ada, Niku? Atau yang lain melihat kebrutalan Selarang? Ada Ki Gunoguwo. Kelihatannya dia tahu perbuatan Selarang. Ki Gunoguwo? Dia cukup bijaksana akan kemelut birahi anak muda. Tapi aku khawatir kalau jadi pembicaraan dari mulut ke mulut secara bisik-bisik, itu juga berbahaya. Aku harus menemuinya nanti. Aduh. Ada apa, Niku? Kenapa?
digigit nyamuk. Oh, aku kira kenapa. Ya, nyamuk hutan ini cukup ganas. Sebentar, aku ambil daun serai dulu. Badanmu akan aku gosok dengan daun serai itu. Oh, Jaka Badak. Aku tidak mengerti. Kenapa dia tidak tertarik padaku? Padahal, kalau lelaki lain melihat keadaanku hampir telanjang begini, bisa menyembah kakiku. Jaka Badak benar-benar lelaki tangguh yang tidak gampang runtuh oleh keayuan tubuh wanita. Nibira, mari ku gosok badanmu dengan daun serai ini. Lihat, sudah kuhaluskan. Tinggal membalurkan saja di badanmu. Yang mana yang harus aku gosok? Ini punggungku dan betisku ini. Lihat, sudah ada bintik-bintik merah digigit nyamuk. Berbaliklah. Aku gosok punggungmu. Nah, ya, begitu. Jaka Badak, kamu telaten sekali. Kalau aku punya suami sepertimu, aku tidak akan keluyuran seperti ini. Iya. Sudah. Ini sudah selesai kubalur betismu. Juga punggungmu. Yang lain masih tertutup bajumu. Tidak usah ya. Yang lain kamu bisa mengusir kalau ada nyamuk lagi. Terima kasih. Kebaikanmu kubawa mati, Jaka. Nibira, kembali pada pertanyaanku semula. Apakah tidak ada yang lain kecuali Ki Gunoguwo? Kamu orang yang ketiga kutemui setelah Ki Gunoguwo, Selarang, yang ketiga Jaka Badak. Kamu, kenapa? Dan biasanya yang belakangan yang menang. Kita hanya berdua sekarang, Jaka Badak. Ya, itu aku tahu, Nibira. Tapi kenapa Selarang sampai mata gelap begitu padamu? Apa yang telah kamu lakukan padanya, Nibira? Tidak ada. Tidak usah heran, Jaka Badak. Lelaki biasanya lebih dulu nafsunya yang maju. Bukan pikirannya kalau melihat wanita cantik. Kalau dia berpikir waras, pasti aku tidak begini. Tapi Selarang ku ampuni. Dia pemuda yang baik sebenarnya. Ya, lupakan saja, Jaka Badak. Tidak. Aku tidak akan melupakannya. Selarang sejak bersamaku menuju sumber air di hutan Mojo sudah linglung dan hanya teringat padamu. Teringat Niku yang cantik dan menggairahkan. Kenapa berkata seperti itu, Jaka Badak? Kata-kata kamu seperti menuduhku sebagai penyebabnya. Aku tidak berbuat apa-apa terhadap dirinya. Apa aku gila? Nibirah tidak berani mengakui perbuatannya yang telah menggunakan aji pengasihan dari Nitemlu dan salah sasaran. Pertanyaan-pertanyaan Jaka Badak dihindari secara halus dan hanya memberikan tubuhnya sebagai tipuan jawaban. Jaka Badak, kedua kakiku terasa kaku. Aku tiduran ya. Pohon kelapa yang roboh ini bisa untuk meluruskan badan. Enak sekali. Nibira, kemelutmu dan Selarang ini bisa berakibat berat kalau didiamkan saja. Ingat wibawaku sebagai pengayom penduduk pedukuhan ini. Apakah kamu gunakan aji pengasihan? Semua hanya sia-sia saja. Jaka Badak, Selarang tidak bersalah. Jangan hukum dia. Aku yang bersalah, Jaka Badak. Bunuhlah aku. Aku rela mati di tanganmu. Jangan menangis, Nibira. Yang kuperlukan keteranganmu, bukan tangismu. Karena aku tidak mengharapkan pedukuhan Larang Jati cemar oleh ulah istri seorang terhormat Kakang Larang Jati. Sebenarnya aku tujukan untukku waktu makan rujak cermai kemarin. Tetapi kenapa jadi Selarang? Nibira, permainanmu ini sangat berbahaya. Dan apa sekarang yang terjadi? Selarang memburumu dan mengoyak semua baju. Dan aku tahu, Selarang akan tersiksa penyesalan yang sangat mengenaskan. Kulakukan karena aku selalu merindukanmu, Jaka Badak. Aku tersiksa. Apalagi kamu tambah intim dengan Dewi Astini. Aku selalu mengingatkan, pedukuhan ini dalam pergolakan pertempuran dengan Pegat Suro. Alasan saja. Apakah peperangan itu membuat manusia kehilangan segala-galanya?
juga gairah bercinta. Omong kosong. Aku mencintaimu, Jagabadak, sepenuh hatiku. Sampai ku tempuh jalan yang sesat. Dan Selaranglah yang terkena getahnya. Iya, tapi tutup dulu perutmu yang terbuka itu, Nibira. Aku tidak sengaja. Nibira, sekarang ini aku tidak bisa menerimamu. Kamu masih menjadi istri Kakang Larangjati. Ini melanggar hukum adat istiadat, Nibira. Juga hukum yang berlaku di kerajaan. Kalau hanya itu alasanmu, masih bisa dihindari. Kita lari dan tinggalkan semua persoalan pedukuhan. Gampang sekali, toh. Iya, memang gampang. Tapi kita akan jadi orang buronan. Karena aku melarikan istri seorang kuwu. Jangan, Nibira. Aku tidak mau itu. Jadi bagaimana? Aku tidak sabar menunggu lebih lama. Aku ingin bersamamu. Kemana saja. Tunggu dengan sabar. Itu yang terbaik. Kita pasti bisa menyelesaikan. Tapi katakan, siapa yang memberimu aji pengasihan itu? Ada seorang dukun wanita tua, Nitembluk. Nitembluk. Oh iya, aku tahu. Nitembluk atau Ratu Sangrang. Ya, aku sudah lama mencarinya. Di mana adanya dia? Aku akan menemuinya. Mau apa, Jagabadak? Mau minta aji pengasihan juga untuk Dewi Astini? Hah? Sayang sekali. Semuanya ini menyangkut kerajaan, bukan aji pengasihan saja. Ki Gunogwo, di mana Selarang? Pasti sedang melampiaskan diri pada wanita lain. Aku tidak gampang dijamah, loh. Hati-hati omonganmu, Nibira. Jagabadak, aku membawakan baju untuk Nikuwu. Terimalah. Iya, Nikuwu, gantilah bajumu itu. Ini. Terima kasih, Ki Gunogwo. Aku akan ganti baju di balik pohon itu. Tapi jangan ditinggal, loh. Tidak. Ayo cepat. Malah kelemar-kelemar. Iya. Sebenarnya Nibirah kecewa sekali akan kedatangan Ki Gunogwo yang membuat tujuannya terus berdua dengan Jagabadak terhalangi. Tapi Nibirah cukup punya pengalaman menghadapi lelaki. Ukurannya lelaki itu gampang diatur kalau sudah jatuh cinta pada seorang wanita. Ki Gunogwo, Selarang di mana? Apakah Ki Gunogwo juga tahu tentang Selarang? Iya, aku tahu dari permulaan. Kapan Selarang mulai beringas terhadap Nikuwu sampai memburu ke hutan Wonoceleng ini? Sudah tahu kenapa dibiarkan. Wah, Ki Gunogwo ini seperti bukan pemuka pedukuhan saja. Hampir saja Nikuwu diperkosa oleh Selarang. Ya, karena aku cepat datang. Sekarang, di mana Selarang? Tadi mau ke sumber air di hutan Mojo. Dan kelihatannya dia sangat terpukul oleh peristiwa ini. Apalagi harus menerima pecutanmu untuk menyadarkannya. Ki, aku minta dengan sangat. Kejadian ini adalah rahasia di antara kita saja. Jangan sampai bocor satu orang pun. Agar nama pedukuhan Larangjati tidak cemar. Iya, hal itu pun sudah jadi pikiranku, Jagabadak. Kasihan Romo Kuwu, dia tidak akan kuat menghadapi kenyataan ini. Nibirah Kuda Binal. Ayo, bisik-bisik apa itu? Aku omongkan tentang angka mujur untuk besok malam. Aku sedang berusaha mendapatkan hadiah dari teka-teki angkatan Liceng. Kalau menang, buat plesir. Jangan. Belikan sawah saja. Jagabadak betul-betul dibuat bingung oleh tabiat Nibirah. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Padahal belum lama berselang, Nibirah menangis meratap karena hendak diperkosa Selarang. Semua kejadian itu tidak membekas sama sekali. Betul-betul Nibirah kelas neneknya Kadang. Segeralah kembali ke Pakuwon bersama Ki Gunogwo. Aku bisa pulang sendiri. Kenapa harus dikawal? Pinjami saja pedangmu, Ki Gunogwo. Oh iya. Ini pedangku. Jadi bagaimana ini? Nikuwu, sebaiknya pulang saja. Jangan buat lagi kemelut baru. Ki Gunogwo akan mendampingimu. Aku bukan anak kecil, Jagabadak. Malah aku sudah punya anak, loh. Itu Roro Jembaran. Ki Gunogwo, pulang saja. Dan kalau suamiku tanya, aku mengikuti Jagabadak, titik. Pergilah Ki Gunogwo. Nikuwu ini susah untuk diajak damai. Iya, aku patuhi pesanmu tadi, Jagabadak.
Nibira, aku ini kamu buat bingung. Kenapa sih senang menyerempet bahaya begitu? Bersamamu aku berani menyeberangi lautan api yang berkobar-kobar, Jakabadak. Bukan itu, Nibira. Selarang telah jadi korbanmu yang entah keberapa. Kalau aku boleh menyebutnya. Dan tidak menyinggung perasaanmu, akan kukatakan semuanya. Katakan saja. Aku mencintaimu, Jakabadak. Aku menyukai lelaki yang berterus terang. Walau itu meminta tebusan nyawaku. Iya. Yang pertama Dewi Astini. Lalu Ki Tungguludiro. Dan orang istana, Raden Pramban. Dan kini Selara. Oh ya, Runtang juga. Aku benci. Mereka hanya menyukai tubuhku ini. Setelah mereka puas, ya, terpaksa aku habisi dengan panah. Seolah-olah Laskar Katsuro yang melakukannya. Ya, itu urusan pribadimu. Aku tidak mau tahu selama tidak mengganggu ketentraman kerajaan. Itu masalah kecil. Ya, katakan cuma urusan di bawah udel saja itu. Aku bukan senopati urusan birahi lelaki atau perempuan. Ada yang lebih penting nih. Nah, antarkan aku menemui Nitembluk alias Ratu Sangrang itu. Dan sekarang katakan, di mana Nitembluk itu? Oh, di hutan Wonocaleng ini. Hanya aku lupa jalannya. Tanda yang jelas, ada pohon duren besar. Ya, gampang itu. Sekarang pergilah ke Pakuwon. Aku akan memberantas Nitembluk yang sangat berbahaya itu. Jakabadak, aku selalu merindukanmu. Naluri Jakabadak memang peka sekali. Dewi Astini juga mengetahui sumber kemeluk Selarang adalah Nitembluk di hutan Wonocaleng. Dewi Astini tidak tanggung bertindak. Nitembluk disatroni. Nitembluk, keluar! Nitembluk, Ratu Sangrang, dukun jelek, keluar! Atau kurobohkan gubukku ini. Dia harus kubinasakan. Kalau tidak, Selarang akan terus dipengaruhi Aji Pengasihan. Nitembluk, kuhancurkan pondokmu. Nitembluk tidak ada. Kemana dia? Bajil Bajan, kenapa kamu hancurkan pondokku? Kurang ajar. Ayo, dirikan lagi. Nitembluk, cepat berikan penawar Aji Pengasihan yang kamu berikan pada Nikuwut. Sebab yang terkena bukan Jakabadak, tapi Selarang. Nikuwut goblok. Begitu saja tidak becus. Waton kecepit. Tolong berikan penawar Aji Pengasihanmu. Nitembluk, aku tidak ingin bentrok. Beh, sudah kamu hancurkan tempat tinggalku, baru ngomong. Hah, siapa namamu? Siapa namamu, Wong Wadon Ayu? Apakah kelakuanmu sama dengan warna putih bajumu? Katakan, siapa namamu? Aku, Dewi Astini. Dewi Astini, murid Dewi Suling Perak. Kebetulan. Apa yang kebetulan? Hutang pati bayar pati, Dewi. Gurumu telah membunuh murid kesayanganku dan membuatku cacat begini. Lihat leherku ini. Bekas tergores pedang. Pantas tadi malam bermimpi kejatuhan gajah. Rupanya ada yang mengantarkan nyawa. Urusan guruku bukan urusanku. Aku datang untuk meminta obat penawar Aji Pengasihanmu. Cepat, aku tidak punya waktu. Demi kere. Gampang. Lihat gelang emas yang kupakai ini. Kamu punya emas sama seperti ini? Pasti kuberikan. Aku hanya punya pedang. Bagus. Kamu telah mencabut pedang. Berarti aku ada alasan untuk membinasakanmu, Dewi Suling Perak. Jemput nyawa muridmu ini. Majulah demi elek. Awas serangan. Gegabah sekali Dewi Astini. Nitembluk jelas bukan tandingannya. Ilmu kanuragan Nitembluk hanya setingkat di bawah Dewi Suling Perak gurunya.
Dewi Astini tanpa perhitungan mengebrak Nitembluk. Dewi Astini, bakatmu bagus sekali untuk menjadi pendekar wanita. Sayang, kematianmu jatuh di tanganku. Nitembluk hebat dengan melompat berjumpalitan semua pasar bomku mengenai tempat kosong. Hebat. Pantas namamu menggetarkan jagat wetan ini. Sambut balasanku ini. Awas Nitembluk. Dadaku sakit sekali. Nitembluk, tadai gempuran pedang Gagak Songo ini. Dewi Astini seperti bangkit kembali setelah menggunakan pedang pusaka Gagak Songo dari Goa Wingitan. Pedangnya menderu-deru menggempur Nitembluk yang mulai nampak kewalahan. Pundakku terluka. Awas balasanku ini. Apakah kamu tahan menerima Aji Lowokolo? Kutandangnya Nitembluk. Jurus 1000 pedang dewa akan mencincangmu. Aji Lowokolo sulit kutembus dengan jurus 1000 pedang dewa. Apa caraku sekarang? Dewi Astini, ayo. Jangan bingung menerima kematianmu. Dadaku terpukul lagi. Tubuhku tidak kuat lagi berdiri. Oh, Guru. Aku binasa. Pedang pusaka Gagak Songo. Pedang ini jadi milikku. Jagat Jawa akan geger oleh kiprah pedang ini. Kembalikan pedang itu. Badanmu banyak dikotori bangkai Nitembluk. Diam. Jaka, semua tubuhku dilumpuhkan. Aku tidak bisa bergerak. Pedang Gagak Songo. Ya, semua pendekar memperebutkan. Dewi Astini, terima kasih. Kamu antarkan pedang ini untukku. Kamu terlalu rendah untuk membawa pedang Gagak Songo itu. Darahmu sudah dikotori oleh kerakusanmu. Sekali lagi lancang, pedangmu ini akan menggorok lehermu sendiri. Bunuh aku sekarang. Aku tidak akan berkedip menghadapi kematianku. Ayo, lakukan. Tua bangka edan doyan lanangan. Modal kau. Nitembluk betul-betul murka oleh hinaan Dewi Astini. Kakinya menendang Dewi Astini sampai terpental 3 batang tombak. Nitembluk bermaksud mengulangi tenangannya. Sudah tidak bergerak. Aku harus cepat pergi dari tempat ini. Sebelum ada yang tahu, aku punya pedang pusaka Gagak Songo. Wah, kedot juga nyawa dan ragamu. Iya, iya, aku punya untung rangkep. Ki Batang Mangiran menyukai darah perawan yang tangguh. Ya, Dewi Astini, aku tidak akan membunuhmu. Ki Batang Mangiran yang akan melahapmu. Dan pasti aku dapat imbalan
Intan berlian. Aku tidak akan bisa dicaplok. Bebaskan aku dari pukulanmu ini, Ratu Sang Rencapa. Kurang ajar. Aduh, lambungku sakit sekali. Rupanya kamu cari mati. Pedangmu ini akan menggorok lehermu sendiri. Banyak tamu hari ini. Jaga Badak. Aku sudah menduga kamu pasti muncul. Tapi kamarku sudah hancur oleh murid Dewi Suleng Perak keparat ini. Kembalikan pedang Gagak Soro itu pada pemiliknya. Cepat! Pedangku ini punya aku, Cak Bagus. Monyet putih ayu itu mencuri pedangku ini. Makanya aku hajar saja dia. Jangan kamu kangkangi pedang yang bukan milikmu, nih Tembluk. Ayo, atau akan aku rampas. Jaga Badak. Ambillah pedang ini. Kalau kamu bisa. Kiri. Kembalikan pedangku. Awas, Jaga Badak. Jangan sesali kematianmu. Kawung liwung lowokolo. Haji Lowokolo. Ilmu demit Ki Batang Mangiran. Haji Lowokolo yang digunakan Nyi Tembluk sudah sampai tingkat sempurna. Gerakan Nyi Tembluk mirip kelelawar kalajengking. Dapat melompat-lompat ringan dan melayang. Yang paling berbahaya kuku tangannya. Sangat beracun mematikan kalau tergores sedikit saja. Jaga Badak langsung berdiri dengan kaki melengkung rendah. Tangan melingkar di badan. Kepala tegak lalu menghantam bumi. Arang Badak Tunggal! Setan, badan Tembluk seperti kapas. Masa duit begini tidak bisa dihantam dengan pukulan. Sama seperti Ki Batang Mangiran. Jaga Badak. Ki Batang Mangiran dapat kamu kalahkan di kalang kanuraga. Aku tandinganmu. Jangan sambat Nyi Tembluk. Adai Aji Bayukara. Tembluk hanya terpental, tidak remuk. Iya, pecut Lau Loreng. Nyi Tembluk, awas! Tobat! Tobat! Lau Loreng! Pogrok siluman! Tobat! Jaga Badak, tobat! Nyi Tembluk dihujani panah dan tewas seketika. Dewi Astini, siapa yang menyangka kamu akan maju menggempur Nyi Tembluk? Badanmu dilumpuhkan. Kubebaskan. Sudah. Aku hancur, Jaka. Nanti ku obati. Nyi Tembluk sudah binasa oleh panah. Lihatlah itu. Panah Nibirahaki. Ya, aku yang membunuh Nyi Tembluk. Dia menipuku.
Dewi Astini, aku ikut berduka atas penderitaanmu ini. Semua ini akibat. Ya, aku tahu kenapa aku diperbudak oleh birahiku sendiri. Ampuni aku, Dewi Astini. Nibira, saat seperti inilah yang kudambakan. Kita teman bermain pada masa anak-anak. Dadaku sakit sekali. Jangan bicara dulu, Dewi. Aku bantu dengan tenaga murni. Tenanglah. Nyeri sekali dadaku. Lihat darah yang kamu muntahkan, Dewi. Berwarna merah hangus. Rupanya kamu terkena pukulan Lewoko. Tapi sudah kubalaskan. Hitam belutlah binasa oleh 5 panahku. Nibira, tidak seharusnya kamu binasakan dia. Aku disiksanya. Niku, aku akan merawat Dewi Astini. Lukanya sangat parah. Aku ikut. Aku yang salah. Iya. Kalau tidak mengganggu kesibukanmu di Pakuwon, aku tidak berkeberatan. Ya. Ayo, kupotong Dewi. Ya, sudah. Hutan kembali senyap setelah hiruk pikuk oleh pertarungan. Tubuh Nitemluk menggeletak dengan 5 panah menembus jantungnya. Mati secara mengenaskan. Tak lama kemudian, serigala hutan berdatangan dan memperebutkan daging tak berdaya dari Nitemluk itu. Ayo, ngasuh sebentar di sumber air. Perjalanan kita masih jauh, Niku. Iya, kita perlu air untuk membersihkan luka Dewi Astini. Bagaimana keadaanmu, Dewi? Masih terasa sakit. Nyeri sekali lambungku. Aku tidak membawa obat. Tahanlah sedikit. Kuatkan dirimu untuk sampai di Gua Korowo. Iya, aku pasti bisa. Mari ku bersihkan lukamu. Nah, sudah bersih. Jaga Badak, di mana ada pohon sirih? Apa? Pohon sirih? Itu loh, daun yang untuk minang. Suro. Oh, lah itu? Di dekat mata air itu? Aku perlu beberapa lembar untuk obat Dewi Astini. Nibirah beranjak menuju mata air untuk mengambil beberapa lembar daun sirih untuk dibuat obat. Tapi kebaikannya membuat Dewi Astini tidak mengerti. Apakah Nibirah tidak lagi membenci dirinya? Jaga Badak, mengapa Nibira sangat baik padaku? Padahal sudah beberapa kali aku dibuat sengsara. Apakah kebaikannya hanya kedok saja? Aku tidak tahu pasti, Dewi. Tapi kalau kuperhatikan, kelihatannya dia tulus melakukannya. Ya, mudah-mudahan dia bisa berubah. Tidak lagi memusuhimu. Selarang bagaimana? Aku tidak tahu. Setelah kupecut dengan Lawu Loreng, kelihatannya sudah pulih kesadarannya. Kasihan dia. Dia hanya jadi korban saja. Itu, Niku datang. Wah, bagus-bagus sirih di sini. Ayo Dewi, lukamu akan kututup dengan daun sirih ini supaya tidak parah dan bengkak. Iya. Perih sekali. Hanya sedikit, nanti juga hilang. Aku jadi ingat ketika aku terjatuh dari pohon belimbing. Kamu menangis ketakutan karena takut aku mati. Kita selalu akur waktu kecil. Kamu anak seorang bangsawan. Aku seorang petani. Dan hidup kita tak berbeda. Sama-sama menderita. Ingat, Dewi, ketika Romomu marah, kamu lari ke rumahku. Dan akibatnya, bapakku dikenai denda. Mengarit rumput 3 sundung untuk makanan kudamu. Lucu sekali ya. Iya. Aku ingat semua itu, Bira. Kamu sering menolongku. Padahal aku memang anak perempuan banda, susah dididik. Aku berkelana, dan kamu pun berkelana. Kita bertemu di pedukuhan ini, sama-sama kosong. Iya, kosong.
Aku kok tidak paham omongan kalian berdua ini. Ya, perasaan wanita itu sama, Jagabadak. Aku dan Dewi Astini sudah sama-sama tahu. Dan aku dengannya, entah kenapa, selalu saja bersaing. Sejak masih anak-anak selalu berlomba. Aku sering kalah karena badanku kecil. Aku selalu dibujuk Dewi Suling Perak kalau sudah menangis. Dadaku nyeri. Jangan bergerak dulu, Dewi. Berbaringlah saja. Mau aku pijati? Jangan. Aku takut sakit lagi. Dadaku nyeri sekali. Jagabadak, tolong ini Dewi Astini. Iya. Tenanglah. Luka Dewi Astini memang parah sekali. Jangan mati, Dewi. Aku tidak punya teman nanti. Dewi Astini, jangan tinggalkan aku. Dalam seri ke-23 ini didukung oleh para pemain Haryaksono sebagai Jagabadak, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Herman Wijaya sebagai Ki Guno, Sursi Kumbang sebagai Selara, Rusli Pontian sebagai Ki Sonoweri, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Teguran Surani pada Selarang dengan mengkaitkan Nibira membuat Selarang cepat sadar akan sumpahnya tidak membagi cinta pada wanita lain kecuali Dewi Suling Perak. Surani ditinggal dengan memendam berbagai pertanyaan, tapi Selarang berjalan terus menuju Pakuwon dan tidak menoleh ke belakang lagi. Hampir saja aku terkutuk karena melanggar sumpah. Ya, selagi pikiranku kalut begini. Aku di penjagaan Pakuwon. Ya, daripada tambah jadi bingung. Ayo masuk Selarang. Penjagaan di Pakuwon sedang tidak ada angin. Sepi. Dari mana kau? Aku berkeliling dari sumber air di hutan Mojo, terus Kalenan Kaliwidas. Iya. Dan aku bertemu Surani anak Ki Selo. Jagabadak kemana? Oh, iya. Dia pergi bersama Dewi Astini ke batas penyeberangan wetan. Ada kabar Pegat Suro akan menggempur bebarengan. Wah, gawat. Bagaimana kekuatan kita sekarang ini? Ya, kekuatan kita pas-pasan saja sekarang ini. Bisa dikatakan kekuatan utama bertumbuh hanya pada Jagabadak. Aku tidak bisa mengatasi keseluruhan. Dan kita Cikunir di wilayah Kulon. Jatuk dan Mangur di Kidul. Sedangkan wilayah Lor Pedukuhan Larang Jati ini dipasrahkan padamu. Iya. Aku akan berusaha sekuat tenagaku membendung arus penyerbuan Pegat Suro. Iya. Dan kalau Laskar Pegat Suro melakukan serangan terbuka, kita bisa mematahkan gempurannya. Tapi desas-desus, sudah sebagian Laskar Pegat Suro masuk pedukuhan ini dan menyamar jadi penduduk. Kemungkinan malah bekerja sama dengan penduduk pedukuhan ini. Aku belum bisa menangkap salah satu dari mereka itu. Aku bertemu dengan Ki Sonoweri sedang membujuk Surani untuk memberontak. Tapi, ya, tidak lebih dari urusan birahi pada buntutnya. Dan aku sempat bentrok. Dan aku sempat dibuat mental dan kecemplung kali. Iya. Ki Sonoweri itu bingung sendiri. Setelah mengikuti perkembangan keadaan, sebetulnya dia itu orang kuat dan tahan menderita. Tapi aku tidak tahu. Dia mundur dari kekuatan pedukuhan ini. Ya, hal ini sangat disesalkan sekali. Dan tentu harus mencari penggantinya. Iya, Jagabadak telah mengirim utusan ke kerajaan untuk minta bantuan laskar tempur yang terlatih baik. Sebetulnya percuma saja. Loh, Laskar kerajaan tidak mengenal medan tempur di seluruh pedukuhan ini. Dan umumnya, hanya laskar bayaran, bukan laskar sejati. Karena hanya didasari mencari pangkat dan juga hidup tidak kekurangan oleh tunjangan kerajaan.
Susah, Selarang. Pada keadaan zaman yang serba kejepit begini, setiap orang kemungkinan hanya memikirkan untuk hidup dan selamat. Masa bodoh dengan orang lain? Iya, untung aku tidak dibebani pikiran untuk mencari pangkat dan kekayaan. Jadi, aku bebas untuk tarung dan nyawa taruhannya, begitu. Hei, dengar. Itu ada tanda serangan Pegat Suro. Di mana ya? Di mana-mana bunyi kentongan. Iya. Jadi tidak jelas daerah mana yang diserang laskar Pegat Suro. Ya, begitulah. Namanya saja Wong Deso. Diberi pengarahan satu kali, bilang sudah mengerti. Pengarahan yang kedua, malah lupa semua. Wah, kalau mendengar suara asal kentongan yang mula-mula berbunyi dari wilayah Lor. Iya, dari wilayah Lor. Wilayah pengawalanmu, Selarang. Dan kamu berada di sini. Oh, iya. Aku segera ke sana. Pinjam kuda dulu ya. Iya, pakai saja. Hei Selarang, kalau terdesak, bunyikan sandi panggilan. Iya. Aku akan berusaha ada hubungan dengan Pakuwonan ini. Hea, hea, hea. Selarang, ya, merupakan harapan baru di pedukuhan ini. Anak muda penuh tanggung jawab. Tapi, apakah perkembangannya bisa tidak tercikal-cikal? Ya, mengingat keadaan zaman telah banyak dinodai oleh keserakahan. Sesungguhnya aku tidak enak ongkang-ongkang kaki di sini. Sementara yang lain bergerak di semua perbatasan. Aku harus bergerak. Jaka Badak datang. Ki Kunokuwo, bagaimana keadaan di Pakuwonan ini? Apakah ada gangguan, Ki? Tetap tenang, Ger. Tetap tenang. Oh ya, tadi ada suara kentongan. Kedengarannya ramai sekali. Ya, ada apa, Tongger? Ya, cuma latihan kesiagaan saja, Ki. Semua penduduk berlatih siap siaga kalau mendadak ada serbuan laskar Pegat Suro. Ya, semuanya sudah berjalan bagus. Iya. Kukira ada serangan, Ger. Dan Selarang terus mengejar ke perbatasan, Ger. Ya, tidak apa-apa, Ki. Dia memang harus berlatih dan berjuang keras. Memeras tenaga dan pikirannya dalam masa penggemblengan sekarang ini. Oh, iya. Angger Jaka Badak. Terus terang, aku tidak betah hanya ayem di pusat siaga ini, Ger. Aku ingin juga bergerak. Tanganku sudah gatel untuk bertempur, Ger. Oh, iya. Aku baru ingat. Selarang bentrok dengan Ki Sonoweri. Ki Sonoweri itu bukan tandingan Selarang. Ini berbahaya. Selarang bisa rontok. Ya, tapi bagaimana lagi, Ger? Ki Sonoweri apa tidak membahayakan? Dia masih berkeliaran di pedukuhan ini. Sebelum ada bukti, Ki Sonoweri bisa tetap di pedukuhan ini. Menjadi warga yang baik. Aku tahu watak Ki Sonoweri itu tidak usilan. Iya. Berbeda sekali dengan laskar yang baru mengenal pertempuran. Aku sependapat, Ger, sependapat. Malahan kalau bisa, Ki Sonoweri ditarik lagi bergabung. Ki Kunokuwo, ayolah ikut aku. Kemana, Ger? Ke sana, ke Candi Konto. Ayolah. Oh, iya, ayo. Keadaan pedukuhan Larang Jati yang terus saja bergolak dan tidak aman menjadikan penghuninya tidak bisa tenang. Ada sedikit keributan, langsung menjadi gempar seperti perang. Tidak jarang juga terjadi hanya masalah jemuran kain menjadi geger pedukuhan. Jaka Badak dan Ki Kunokuwo terus memacu kudanya. Ki Kunokuwo, kita ambil jalan memutar, Ki. Dari arah belakang candi. Ki Kunokuwo jalan ke kiri dan aku ke kanan. Oh, iya. Aku paham, Ger. Kita datang dari dua arah. Hea. Tepat, Ki Kuno. Hea. Candi Konto tampak sepi dan tentram. Taman bunga yang ditata di sekitarnya dan sedang berkembang lebat, seperti menggambarkan yang diam adalah keindahan dan kedamaian. Diam yang suci oleh keheningan dan sepi. Sesungguhnya tidak. Di sudut candi, sesosok bayangan hitam berdiri merapatkan punggungnya di ceruk dinding candi, siap dengan pedang menyilang di depan dada untuk menghadapi serangan.
Hentikan perbuatan merusak candi Kisana. Dewi Suling Perak. Aku Dewi Astini. Kisonowari. Oh, kukira siapa? Dewi Astini. Aku betul-betul terkejut. Kukira Dewi Suling Perak. Oh, dengan baju sutra hitam itu, kamu benar-benar mirip. Dan sebelumnya ampuni aku yang mengusik ketentramanmu. Tidak, tapi Kisonowari, kenapa membuka batu candi di sudut dekat undak-undakan itu? Oh, Dewi, aku pengembara tua yang tidak punya tempat tinggal tetap. Aku menyimpan sesuatu yang berharga dengan cara menyembunyikan di balik batu ini. Aku boleh tahu barang yang kamu simpan itu? Ya, untuk orang lain benda ini tidak berharga. Sebentar, aku buka batu tembok candi ini. Lihatlah ini. Batu berlian. Ya, sebenarnya aku tidak tertarik oleh duniawi. Aku ingin hidup tenang. Batu berlian sekepalan besarnya ini peninggalan. Menjauh, Dewi. Jangan dekati si tua bau bandot itu. Selarang lagi. Selarang? Kisonowari sedang... Jangan percaya ocehannya. Kemarin hampir saja Surani tergiur oleh tutur manis Kisonowari. Hei, dapat batu berlian dari mana? Punya siapa itu? Dicuri dari mana? Lancang mulutmu, Kutel. Hati-hati. Aku tidak akan mengampunimu lagi. Selarang jadi angkuh setelah kuberikan pedang pendek. Sayang. Kisonowari, apakah mungkin melihat kemiskinanmu bisa mempunyai batu berlian sebesar kepalan tangan itu? Saudagar mana yang telah Kisonowari pegang? Selarang, kuperingatkan sekali lagi. Jangan asal ngomong. Apakah kamu tidak melihat? Aku sedang bicara dengan Dewi Astini. Aku tahu akal busukmu, Kisonowari. Surani hampir jadi korbanmu yang pertama di pedukuhan ini. Dan sekarang, Kisonowari memilih korban yang cukup besar. Wanita kenamaan. Selarang, apa maumu kutandangi? Tunggu sebentar ya. Aku selesaikan omonganku dengan Dewi Astini. Simpan pedangmu itu. Hei, kenapa kamu sarungkan pedang yang satu, lalu mencabut pedang pendekmu? Menghadapi ular, aku harus membawa pengebuk. Terserah. Dewi Astini Bukan lagi Dewi Astini. Sebut Dewi Suling Emas. Ngawur saja. Dewi Suling Emas. Batu pecahan berlian ini sangat berharga dan mahal. Tetapi ada lagi yang lebih penting di sini. Di balik rahasia. Tipu apa lagi itu, Sebentar, Dewi. Aku selesaikan dulu anak muda tidak tahu tata krama ini. Cabut pedangmu yang satu lagi, Selarang. Cepat, ayo. Wah, Selarang terlalu. Kisonowari. Cukup satu pedang saja menandingi akal pulusmu, Kisonowari. Hai! Cabut pedangmu, Kisonowari. Hai! Hai! Menghadapi seekor kutel, aku tidak perlu memakai pedang. Awas, sombong sekali. Tadai seranganku. Walau dengan dua pedang sekaligus, Selarang tidak akan mampu mengalahkan Kisonowari. Kisonowari, darahmu akan mencuci candi Konto ini. Pedangku jatuh, Kisonowari. Bagus, bagus. Aku tahu kelemahanmu sekarang. Pedangku pendek itu sengaja kujatuhkan. Awas, tadai jurus-jurus andalan Manyaran ini. Aku harus cepat membungkam percil ini. Bertobatlah dan sembah Dewi Suling Emas, Kisonowari, atau pedang ini memaksamu.
terpaksa membungkam burung pio ini, Dewi. Dan jangan tertawakan permainanku yang jelek. Awas larang, akan tidur sebentar. Ngaso. Caramu bagus, Kisonoweri. Selarang pantas untuk diajar tata krama. Dan aku terpaksa menarik kembali pedang pendek yang kuberikan padanya. Aku sudah menduganya. Pedang pendek itu milikmu. Jadi bagaimana kelanjutan bongkahan batu berlian ini? Apakah aku masih boleh tahu? Ya, ketahuilah Dewi. Bongkahan batu berlian ini adalah titipan Ki Luwing Kebo yang tewas oleh Raden Pramban. Masih ingat? Iya. Ki Luwing Kebo binasa karena dituduh menggelapkan padi. Nah, salah satu peninggalannya adalah bongkahan batu berlian ini yang dititipkan padaku. Dan aku bingung dengan benda berharga ini. Mulanya aku berpikir akan kujadikan pertanda di candi ini. Tapi aku khawatir ada yang nyolong. Lalu, apa rencana Kisonoweri? Peninggalan Ki Luwing itu bisa diserahkan pada Jatuh, cantriknya? Dewi Astini, berlian ini akan membawa bencana. Si pembawanya harus punya jiwa yang bersih. Ya, sebetulnya bongkahan batu berlian ini punya siapa? Apakah masih benda berharga milik kerajaan? Atau kepunyaan salah satu orang terkaya di kerajaan Panjalu Kediri? Ki Luwing Kebo tidak menceritakan apa-apa. Benda ini warisan dari gurunya, Ki Moludoyo. Aku pernah diceritakan Dewi Suling Perak. Ya, Ki Moludoyo. Salah seorang senopati kepercayaan Prabu Agung Erlangga. Ki Moludoyo menggempur gerombolan pemberontak pada masa perjuangan Gusti Prabu Erlangga. Kemungkinan ini juga barang titipan yang sudah pindah dari tangan ke tangan dan telah meminta korban tidak sedikit. Ya, itu masalahnya. Aku sudah tua, maka aku titipkan batu berlian ini padamu. Aku tidak berani membawanya, Kisonoweri. Lebih baik sembunyikan saja di candi ini kalau Kisonoweri takut membawanya. Dan candi ini adalah tempat yang suci. Simpanlah, Dewi. Sembunyikan. Kalau menurut pendapatku, ditanam di bawah batu penyajian saja. Tapi harus menggeser batu datar sebesar wedus. Apa bisa? Oh, bisa. Ayo kita geser. Ayo, dicoba lagi. Ya, cukup Dewi. Aku buat lubang sedikit. Tempat penyimpanan yang bagus. Kalau hanya sendiri, tidak bisa orang mengambil. Ya, ayo digeser lagi. Oh. Ya, cukup Dewi. Kuharapkan tidak ada yang tahu lagi adanya bongkahan batu berlian di candi ini. Hanya kita berdua, pesan Ki Luwing Kebo. Pada perubahan zaman, bongkahan batu berlian itu sebagai bukti sejarah para raja-raja tanah Jawa. Kuperhatikan pesanmu, Kisonoweri. Aku juga menghargai tindakanmu yang menyelamatkan benda berharga itu. Aku hanya ketitipan. Sekarang aku akan melanjutkan perjalananku. Kita akan bertemu lagi nanti. Baiklah, Kisonoweri. Hati-hati dalam perjalananmu. Selarang masih tertidur. Kubangunkan saja. Hup! Bangun, Selarang. Oh, apa yang terjadi? Oh ya, di mana Kisonoweri? Dia sudah pergi. Sedang apa kalian di candi ini? Waduh. Apa sudah sadar hidup di alam padang ini, ha? Walah, bagus sekali. Aku baru saja bertempur dengan Kisonoweri. Dia mau menyembunyikan batu berlian di candi ini. Tapi aku dipukul roboh dan tidak sadar lagi. Dewi Astini yang tahu kelanjutannya. Jaka Badak, Ki Gunoguwo. Kisonoweri hanya mau sembahyang saja dan sudah pergi sekarang. Apa tidak ketemu tadi? Ya, bakalan tidak ketemu. Itu jelas. Pedang pendek itu ada di pinggangmu, Dewi. Bukankah pedang itu sudah kamu berikan padaku? Selarang, Jaka Badak dan Ki Gunoguwo jadi saksi
bahwa pedang pendek ini akan kuberikan padamu lagi kalau kamu bisa memperbaiki sikapmu. Tahu tata krama, tidak gegabah. Pedang pendek ini membuatmu jadi angkuh. Saudara pendengar, keputusan Dewi Astini menarik kembali pedang pendek apakah membuat Selarang merubah sikap atau malah tambah kacau? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Pandang Mumpung Kasmaran. Sampai jumpa.